Di DPI episode malam ini puncak cuma kebahagiaan semu buat Real Madrid. Peringkat 1 adalah habitat Barcelona. Punya Szoboszlai, tapi percuma kali kalau bos lo Arne Slot. Waktunya Xabi Alonso nih kayaknya. Arsenal serahkan mahkota pada raja sesungguhnya. Puja King MU selengkapnya hanya di DPI. Ini udah menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Enak nih makan ayam. Abis kemarin nonton film yang udah berulang-ulang sama ceritanya. Makin enak makan ayamnya. Ceritanya sama dalam 3 tahun terakhir ya? Gitu cara kalian ya. Gitu cara kalian. Ayam ini dipersembahkan oleh Aldi Bawazir. Yang selalu punya end of season-nya set ending. Biarkan. Apa itu happy ending? Lupakan. Biarkan. Iya, kita punya tamu spesial tentunya di antara kita bertiga. Ada Ibnu Jamil yang masih tertawa hingga hari ini merayakan kemenangan Manchester United. Tetap merendah. Iya dong. Tetap merendah. Saya tidur pun semalam begini loh. Enteng aja. Indah. Lagi ganti ban udah botak begini ya. Ditanya, Mas ini gantinya depan atau belakang? Semuanya ganti. Padahal nggak perlu diganti ya? Nggak perlu diganti. Masih bagus kembangnya. Dan makan malam ini yang ayamnya renyah banget ini dipersembahkan oleh fans yang ngakunya timnya itu raja terakhir yang justru dilumat sama lagi dan lagi. Abdar pernah gue ngomong gue raja terakhir Arsenal? Pernah. Lu lagi. Tim terbaik dunia, iya raja terakhir. Nah, yang mau nyawer juga ini silakan untuk ngeledek Aldi juga silakan. Dia open banget di malam ini, di malam istimewa DPI Senin. Semua bisa ditujukan ke Aldi. Mungkin juga ada yang mau support Aldi untuk bisa membuat dia nggak lesu lagi. Tentunya ini menjadi malam buat lo semua untuk membantu Aldi juga agar tidak murung lagi tentunya. Dan jangan lupa bahwa kalau dalam situasi Aldi sedih, gua akan iklan dulu nih. Betul. Pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah itu tandanya aki kamu sudah mulai lemah. Sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free. Jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap dari motor harian sampai mobil SUV. Semua ada, cek langsung di geforcesantini.com atau di Instagram dengan handle @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Dan kalau kita nanti akan mengarah kepada Arsenal dan juga mengarah kepada Liverpool, mungkin di segmen menuju akhir dari DPI, jadi tetap kita harus memberikan dukungan lagi buat Aldi yang nggak boleh terus murung, tapi kita akan bahas dulu tentang persaingan di La Liga, di mana Real Madrid sempat menjadi lagi pimpinan di klasemen yang begitu ketat, namun akhirnya dengan kemenangan atas Oviedo, Barcelona bisa kembali menjadi sang pemuncak. Sabtu dengan penampilan kemarin menghadapi tim yang ada di posisi paling buncit. Tentunya harus ada atensi ekstra dari Barca, mereka tidak boleh slip off, dan itu yang mereka lakukan sangat profesional dengan kemenangan 3-0. Iya, walaupun baru kejadiannya di babak kedua ya. Babak pertama 0-0, cukup banyak peluang yang mereka ciptakan, tapi kayak kurang ada nyawa gitu ya. Kalau kita melihat permainan Barcelona di babak pertama, flare-nya baru muncul di babak kedua, dilalui gol Olmo di awal, lalu gol penutup dari Lamine Yamal yang luar biasa. Mereka bermain ya, sebetulnya gue melihat Barcelona kemarin nggak meyakinkan itu ya, tapi yang kita butuhkan adalah tambahan 3 poin dan yang utama adalah itu. Karena Madrid ya udah berupaya terus menempel, apalagi mereka juga menang dan lawannya Villarreal. Tidak mudah, tapi justru Madrid memperlihatkan
permainan yang lebih meyakinkan ketimbang ketika Barcelona mengalahkan Real Oviedo dengan skor 3-0. Ya, di La Ceramica ada penampilan yang juga nggak kalah impresifnya dari Real Madrid. Ada sebuah mini revival yang membuat persaingan di La Liga kembali memanas. Dan sepertinya apa yang dipilih oleh manajemen Madrid, oleh ownership, oleh Florentino Perez dengan menaikkan Arbeloa sebagai pelatih kepala ini menjadi langkah yang tepat sepertinya, karena para pemain mulai terlihat enjoy lagi walaupun sempat ada tekanan dari para penonton loyal di Bernabeu, tapi apa yang sudah tersaji di beberapa laga terakhir ini membuktikan bahwa sudah mulai ada transisi yang mulai smooth, dan sepertinya Arbeloa apakah punya kemampuan man management skill yang lebih baik dari Xabi Alonso. As per Jornada kemarin, sorry, tadi pertanyaannya apa? Minum. Aman. As per Jornada kemarin, gue bilang bahwa ini pelatih yang bisa menyatukan pemain. Dan pemain juga kayak pengen membuktikan bahwa usaha kita untuk melengsarkan Xabi Alonso itu tepat. Ya. Bagaimana pemain nampak, soalnya kalau dari segi perubahan nggak banyak perubahannya, tapi kelihatan intensitasnya dan aplikasi pemainannya juga bagus. Jadi kalau sebagai yang ini mainnya bagus banget Madrid, enggak. Ya. Tapi pemain lihat, mereka tahu mereka punya talent yang luar biasa dan mereka tahu cara mengaplikasikannya, dan mereka begitu selebrasi bener-bener ke pelatih gitu, kayak apa yang pengen disampaikan, ditunjukkan gitu. Jadi buat gua pemecatan, kayak pecat kan, bukan mundurkan diri kan. Pemecatan dari Arbeloa dari Xabi Alonso buat gua langkah yang tepat sejauh ini. Ya. Karena yang dituntut setelah ini adalah konsistensi dari Real Madrid. Mbappe menjadi pemain Madrid yang dalam 2 tahun berturut-turut bikin 20 gol. Saingannya Ronaldo 9 tahun berturut-turut. Ya. Ini 2 tahun berturut-turut, artinya awal yang baik. Lu punya pemain sekali Mbappe, ya udah paling enggak lini depan lu aman. Dan bagaimana pemain sisanya juga bisa menjalankan tugas dengan baik, kapan lu ngepres, kapan lu defense, kapan lu attack. Ya buat gue ini awal yang baik di awal kepelatihan pelatih baru. Ya, Real Madrid yang mampu tuh bisa mengambil poin penuh di laga yang tidak mudah, dan ini menjadi satu keadaan yang kembali memanas, kembali menarik persaingan dua tim teratas, Barcelona dan juga Real Madrid, untuk bisa terus meramaikan persaingan hingga akhir musim. Villarreal sayang sekali sebagai tim yang berpotensi untuk bisa membuat sulit Real Madrid tidak mampu berbuat banyak di laga kemarin. Dan kita menuju ke Ibnu Jamil dengan ini dia, King juara dunia, dengan pelatih barunya Liam Rosenior. Untuk kali pertama sepanjang sejarah sepertinya menjadi pelatih yang memulai debut di 4 ajang berbeda, kemudian back-to-back victories di Premier League dengan clean sheet dari Derby London dua-duanya, Brentford, dan kemudian kemarin Crystal Palace. Apakah sudah cukup yakin loh dengan apa yang ditawarkan oleh Liam Rosenior, pelatih yang kalau kita lihat dari profilnya ini kayak foto-foto di LinkedIn, pakai rapi gitu buat wawancara kerja gitu kan, bawa tas. Ini gimana menurut lo tentang Liam Rosenior? Ganteng ya Ibnu Jamil tuh. Oh, kalau kata Abrar kayak Sidul ngelamar kerja. Ini karena faktor back to back nih. Oh iya, gue liat ganteng banget. Ya biasanya gitu kan, kalau sesuatu yang baru, ada suasana baru, ada energi baru. Ini pembuktian juga. Ini banyak juga fenomena di mana memang klub-klub sekarang ketika mempunyai masalah dengan performa timnya tidak segan-segan memecat pelatih di pertengahan musim. Ya. Karena memang daripada mungkin membongkar pemain itu agak lebih sulit, lebih baik membongkar pelatih. Itu kan juga dilakukan sama salah satu negara. Betul. Ya, kita tahu sama-sama. Iya. Kita tidak ke sana, tapi arahnya ya kalau tadi pertanyaannya menurut gua Inggris ini kan maksudnya? Inggris betul banget. Bung Aryo menyelamatkan saya. Ya balik lagi itu masih lebih ke belum bisa dilihat sih. Kalau masih baru sih kalau menurut gua sih. Ya sebenarnya Carrick juga. Tapi kalau nanti kita bicara tentang King MU nih. Aduh, harus ada ketawa ya habis King MU. Gimana dari kemarin gue mau mingkem tuh susah banget nih. Jangan. Kenapa harus mingkem? Senyum rayakan. Terus rayakan. Rayakan. Mingkem. Ya semua masih menjadi sebuah pembuktian ketika memang konsistensi itu dipertanyakan. Nanti pada ujungnya adalah ketika pertandingan demi pertandingan bisa dilalui dengan baik.
Sabto, melihat apa yang sudah ditawarkan di lapangan juga sepertinya para pemain langsung buy in dengan Liam Rose Senior. Walaupun antics-nya agak aneh di mungkin tempat latihan dari Chelsea, juga behind the scenes-nya cukup unik, dan itu tadi pelatih LinkedIn. Tapi kemudian apa yang ditawarkan dengan Andre Santos yang sekarang hybrid luar biasa di laga beberapa terakhir untuk Chelsea, bisa menjadi extra defender, kemudian bisa membantu tekanan juga. Ini peran-peran yang mungkin hilang ketika Jorginho sudah tidak menjadi bagian dari tim Chelsea. Dan Kukurea yang tampil juga refresh dan begitu bersemangat. Jadi sudah ada beberapa pemain bintang yang mempertunjukkan aksinya di bawah kepemimpinan dari Liam Rose Senior. Iya, mungkin terusin apa yang tadi Ibnu bilang ya. Ketika lo ada pelatih baru, selalu ada energi baru yang seolah-olah menjadi hal yang positif, langsung bisa dilihat seperti itu. Tapi kita harus lihat long termnya seperti apa gitu kan. Tapi at least kalau kita bicara momen ini, ya dia bisa mempertahankan apa yang sebetulnya dipertunjukkan oleh Maresca juga gitu. Dia kan juga cukup rajin untuk bisa merotasi pemain, tapi tidak terlalu mempengaruhi kinerja tim secara overall gitu. Ada pergantian terus, Pedro Neto, Estevao, yang tadi lo bilang, Andre Santos juga dimainkan di posisi itu, dan semuanya ya mengikuti apa yang dimau sama Rose Senior. Dan dari sisi hasil, ya mereka mendapatkan hasil itu. At least hal-hal yang penting yang kalau kita bicara derby London kan banyak klub yang terlibat di situ ya, dan itu kan banyak sekali yang saling jegal sebetulnya kan. Tim-tim seperti ini tuh sering sekali menjegal tim-tim yang jauh lebih mapan gitu. Fulham bisa melakukan itu, Crystal Palace, mau Brentford kayak Bournemouth kan tim-tim yang selalu bisa menyulitkan tim-tim sesama London gitu. Tapi paling nggak dalam 2 derby ini 2 kali 3 poin bisa didapatkan, yaitu hal yang positif. At least sampai sekarang ya, gue melihat apa yang dibuat oleh Maresca untuk menstabilkan tim, membuat tim ini lebih menggigit, tapi kan dia tidak punya konsistensi. Itu yang masih gue tanyakan dan gue nantikan dari Rose Senior, itu bisa nggak dia membawa tim ini konsisten sampai akhir musim. Termasuk mengalahkan Arsenal di Carabao. Bisa ya kalau 1-0 dong kan lumayan tuh. Yang penting ngalahin kan. Iya, berarti bisa. Bisa. Wow, ya itulah Chelsea yang sekarang di bawah Liam Rose Senior mulai mempertunjukkan kembali para pemainnya yang sudah menemukan lagi formnya. Ayam lagi nih modelnya nih. João Pedro aja udah bisa juga cetak gol lagi untuk Chelsea.